Halo sobat, coba aku tanya sesuatu ke kamu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar belajar sesuatu yang baru dan langsung kamu praktikkan? Aku nggak ngomongin soal nonton video motivasi 1 jam atau dengerin podcast sukses sambil nyetir ya. Aku maksudnya, kamu belajar sesuatu terus kamu bilang, oke, ini gue terapin hari ini juga. Kapan terakhir? Kalau kamu masih mikir keras sekarang, ya berarti kamu nggak sendirian. Zaman sekarang, kita kebanjiran informasi. Serius, semua topik ada jawabannya. Mau belajar investasi, ada ratus ebook gratis. Mau masak ramen level Jepang, TikTok bisa kasih tutorial 1 menit. Mau atur keuangan, tinggal ketik cara hemat gaji 3 juta. Tapi, ya itu tadi, kita tahu banyak, tapi ngerasa nggak berubah banyak. Aneh ya, ternyata kebanyakan dari kita itu bukan kekurangan ilmu, tapi kekurangan gerak. Bukan kurang informasi, tapi kurang aksi. Dulu aku juga kayak gitu, nontonin video self-improvement setiap malam, ngisi catatan pakai highlighter warna-warni. Tapi habis itu, tidur. Besoknya, lupa semua. Dan lama-lama aku sadar, kalau aku terus nunggu momen sempurna, momen yang katanya baru mulai pas siap, itu nggak akan pernah datang. Kita ini kebanyakan mikir, kebanyakan ngerasa harus siap dulu baru boleh mulai. Padahal justru dengan mulai kita jadi siap. Kebiasaan mikir dulu baru bertindak itu sering jadi jebakan, apalagi buat kita yang udah terlalu sering overthinking. Kalau aku mulai sekarang, nanti gimana kalau gagal? Kalau aku cuma bisa lakuin sedikit, emangnya ada hasilnya? Nah, ini nih yang bahaya. Kita jadi ngerasa harus langsung hebat, harus langsung sempurna, harus langsung 100%. Padahal nggak perlu. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Baca 1 halaman buku, jalan kaki 10 menit, tulis 1 kalimat syukur tiap pagi. Hal kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya luar biasa. Tahu nggak? Yang bikin hidup orang berubah itu bukan momen spektakuler, tapi akumulasi kebiasaan kecil. Setiap orang sukses yang kamu lihat sekarang, mereka bukan lahir dalam sehari. Mereka bangun 1 pondasi, 1 langkah, 1 pilihan kecil setiap hari. Dan mereka nggak nunggu semangat dulu baru gerak. Mereka gerak dulu, baru semangat ngikutin. Pernah dengar kutipan ini? Langkah kecil yang konsisten lebih hebat daripada lari cepat yang cuma sesekali. Aku percaya banget, karena langkah kecil itu nggak bikin stres, nggak bikin overwhelmed, nggak bikin kamu merasa gagal kalau sehari nggak maksimal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang langkah kecil itu penting, kenapa banyak dari kita susah banget buat konsisten? Jawabannya simpel tapi nyebelin. Karena nggak ada reward instan. Setelah kamu baca 1 halaman buku, apa yang terjadi? Nggak ada. Nggak ada suara sorak-sorai. Nggak ada notifikasi achievement. Nggak ada yang bilang, wah hebat banget kamu. Kita terbiasa hidup di zaman tepuk tangan cepat. Upload foto, dapat like, bikin story, dapat respon, main game, dapat level naik. Tapi kebiasaan kecil itu diam-diam aja kerjanya. Makanya kelihatan nggak keren, kelihatan nggak penting. Padahal justru yang diam-diam itu yang bikin perubahan paling besar. Kayak orang nabung receh tiap hari. Di awal nggak berasa, tapi setahun, 2 tahun, tiba-tiba dia punya simpanan darurat, bisa liburan tanpa utang, bahkan bisa bantu keluarga. Yang lain sibuk gaya, dia sibuk nyicil hal kecil yang bikin hidupnya ringan. Masalahnya lagi, kita ini hidup di era perbandingan. Orang lain upload workout 1 jam di gym, kamu baru jalan kaki 10 menit, langsung ngerasa gagal. Orang lain pamer tumpukan buku yang udah mereka baca. Kamu baru mulai 1 bab, terus mikir, duh, aku mah apa tuh? Dan akhirnya kamu berhenti. Padahal kamu nggak tahu, bisa jadi dia juga dulu mulai dari 1 bab, 1 langkah, 1 keringat.
aku belajar satu hal penting. Kebiasaan kecil enggak butuh validasi orang lain. Yang penting kamu tahu kenapa kamu lakuin itu. Bukan buat gaya, tapi buat hidupmu sendiri. Coba deh kamu bayangin, kamu membaca 10 halaman per hari. Butuh waktu berapa sih? 15-20 menit. Waktu yang sama kayak scrolling TikTok atau nonton Reels yang kamu lupa isinya 10 menit kemudian. Tapi bedanya, kalau kamu konsisten baca 10 halaman tiap hari, dalam setahun kamu bisa menyelesaikan lebih dari 20 buku. 20 bro, dan itu bukan hal kecil. Oke, jadi kamu udah tahu bahwa kebiasaan kecil itu penting. Kamu juga sadar bahwa hasil gede itu datang dari akumulasi kecil yang konsisten. Tapi masalah berikutnya adalah gimana caranya biar bisa konsisten? Karena kalau cuma modal niat, biasanya niat itu cepat expired. Aku pernah baca satu buku katanya, kita nggak berubah karena motivasi, kita berubah karena sistem. Dan aku setuju banget. Motivasi itu kayak baterai, kadang penuh, kadang habis. Tapi kalau kamu punya sistem, kebiasaan yang nyatu sama hidupmu, kamu tetap jalan walau mood kamu lagi naik turun. Oke, sekarang kita ngomongin soal belajar. Kamu pernah enggak ketemu orang yang kayaknya tuh tahu aja semua hal? Lagi ngobrol soal film, dia nyambung. Lagi ngomongin politik, dia punya sudut pandang. Ngobrol soal kerja, dia bisa kasih saran. Bahkan di grup WhatsApp keluarga pun dia tetap tenang dan cerdas jawabannya. Kadang kita mikir, kok bisa sih orang ini kayak ensiklopedia berjalan? Padahal jawabannya seringkali sederhana, karena dia rajin belajar dan menerapkan. Belajar itu bukan soal berapa banyak yang kamu tahu, tapi soal siapa kamu jadi setelah tahu. Kamu bisa aja baca 100 buku tentang komunikasi, tapi kalau kamu nggak pernah coba dengerin orang dengan benar, semua itu cuman jadi tumpukan pengetahuan yang nganggur. Sebaliknya, kamu cuma baca satu buku, tapi kamu benar-benar aplikasikan isinya, hidup kamu bisa berubah. Dan kamu tahu apa yang menarik? Belajar itu bukan cuma bikin kamu makin pintar, tapi juga bikin kamu makin percaya diri. Coba bayangin ini. Kamu belajar tentang manajemen waktu, terus kamu coba praktekkan. Ternyata bener, kamu jadi lebih produktif. Kamu mulai nyelesain kerjaan tepat waktu, mulai ada waktu buat hal-hal yang kamu suka. Itu bukan cuma soal skill, itu soal identitas. Kamu mulai ngerasa, wah ternyata gue bisa. Ya, gue bukan orang yang males, gue cuma belum tahu caranya. Dan perubahan itu nular ke aspek lain. Kamu jadi lebih pede ngobrol. Kamu nggak segampang itu minder pas ketemu orang baru. Kamu mulai ngerasa punya value. Makanya aku selalu percaya, belajar yang konsisten itu investasi terbaik. Bukan cuma buat kerja, tapi buat hidup. Karena setiap pengetahuan yang kamu kumpulkan itu kayak alat dalam toolbox. Makin banyak alat yang kamu punya, makin siap kamu hadapi hidup. Tapi ingat, belajar itu bukan kompetisi. Enggak usah mikir harus lebih pintar dari orang lain. Yang penting, kamu hari ini lebih paham dibanding kamu kemarin. Itu aja udah cukup. Kita hidup di zaman yang, jujur aja, bikin kita gampang ngerasa kurang. Scroll Instagram, ada yang dietnya berhasil. Buka TikTok, ada yang rutin olahraga jam 5 pagi. Lihat YouTube, ada yang udah baca 100 buku dalam setahun. Dan kita baru mulai 3 hari udah bolong. Baru semangat seminggu, terus bosan. Akhirnya ngomong ke diri sendiri, aku emang gak konsisten. Lalu berhenti. Tapi coba deh, aku ajak kamu mikir ulang. Apa iya kamu harus selalu sempurna supaya layak berubah? Apa iya perubahan itu cuma boleh dirasakan oleh orang yang konsisten 100% tanpa cacat? Enggak, kan? Perubahan itu bukan hadiah buat orang sempurna. Perubahan itu hak siapa aja
yang mau coba lagi setelah jatuh. Aku pernah ngulang-ngulang satu kebiasaan kecil lebih dari 10 kali. Mulai gagal, mulai lagi, lupa, mulai lagi, bosan, mulai lagi. Dan ternyata di percobaan ke-11 baru bisa bertahan. Jadi jangan remehkan kekuatan mulai lagi. Kita terlalu banyak nonton highlight hidup orang lain, tapi lupa bahwa semua orang juga punya momen-momen bolong. Kita cuma nggak lihat aja. Kalau kamu baru bisa baca 3 hari dan bolong 2 hari, itu bukan kegagalan. Itu proses. Kalau kamu jalan kaki 5 hari, terus seminggu berikutnya nggak gerak, itu bukan kegagalan. Itu cuma istirahat. Yang penting kamu balik lagi. Sekarang kita udah ngobrol banyak tentang kebiasaan kecil, tentang konsistensi, tentang ngerasa bosan, tentang kenapa belajar penting, dan tentang kenapa kamu nggak harus jadi sempurna untuk mulai. Sekarang aku mau tutup semuanya dengan satu pesan. Kamu nggak harus buru-buru, tapi kamu harus terus jalan. Versi terbaik dari dirimu itu nggak tercipta dalam satu malam. Bukan hasil dari satu motivasi tinggi, tapi dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil tiap hari. Bayangin kamu lagi bangun rumah. Setiap hari kamu bawa satu batu bata. Kadang hujan, kadang panas, kadang capek, kadang lupa. Tapi kamu tetap datang dan taruh satu bata. Suatu hari, tanpa sadar, kamu lihat rumah itu berdiri. Itulah hidup. Mungkin enggak akan ada yang tepuk tangan untuk usahamu hari ini. Mungkin enggak akan ada likes atau komentar yang bilang kamu hebat. Tapi perubahan sejati itu datang diam-diam. Dia membentukmu dari dalam. Dan suatu saat dunia akan lihat hasilnya. Jadi mulai hari ini, pilih satu kebiasaan kecil. Satu aja. Lakuin tiap hari. Nggak usah nunggu mood, nggak usah nunggu tanggal 1, nggak usah tunggu siap. Karena kamu siap saat kamu mulai. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih semangat atau dapat sudut pandang baru, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke temanmu yang butuh dorongan juga. Tulis di kolom komentar, langkah kecilku hari ini adalah, yuk kita saling dukung. Karena kita semua lagi belajar. Dan kita semua bisa jadi lebih baik. Sampai ketemu di video cara kaya selanjutnya. Contoh, kalau kamu pengen baca buku tiap hari, jangan cuma andalkan niat. Bikin ritualnya. Pas bangun pagi, langsung buka buku sebelum cek HP. Atau taruh buku di tempat yang kelihatan, misalnya di sebelah kasur atau di meja makan. Kalau kamu pengen mulai olahraga ringan, jangan pasang target 1 jam sehari. Mulai aja dari 5 menit stretching sebelum mandi, atau jalan kaki 10 menit sambil dengerin lagu. Bikin kebiasaan itu terhubung dengan aktivitas yang udah otomatis kamu lakuin tiap hari. Contohnya, setelah ngopi, aku baca 5 halaman. Sebelum mandi, aku gerak 5 menit. Sebelum tidur, aku tulis 3 hal yang bikin aku bersyukur hari ini. Kuncinya itu, kebiasaan kecil plus waktu tetap plus tempat tetap sama dengan rutinitas. Kalau kamu lakukan itu terus-menerus, otak kamu akan anggap itu sebagai bagian dari hidup. Bukan sesuatu yang harus kamu pikirin lagi. Lama-lama, jadi otomatis. Ada juga trik lain yang sering aku pakai. Tracking. Bikin checklist harian. Kasih tanda centang tiap kali kamu berhasil lakuin kebiasaan itu. Kelihatannya sepele, tapi otak kita suka banget sama progres. Melihat bar yang penuh atau kalender yang enggak bolong, itu bikin kita puas. Dan lama-lama, kamu enggak mau bolongin catatan itu. Bukan karena kamu takut gagal, tapi karena kamu udah bangga sama konsistensi kamu. Kita akan lanjut ke bagian 4. Kenapa kita sering bosan, dan kenapa justru itu tanda bahwa kamu sedang di jalur yang benar. Bagian ini penting banget, karena bosan itu sering bikin kita nyerah, padahal kita udah hampir nyampe. Yuk, lanjut. Pernah enggak sih kamu ngerasa kayak gini?
Duh, kok gini-gini aja ya? Aku udah jalan kaki tiap pagi, tapi berat badan belum turun juga. Aku udah baca buku tiap malam, tapi kok belum kerasa jadi pintar. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, selamat, kamu manusia normal. Dan malah, itu tanda kamu lagi di jalur yang benar. Loh, kok bisa? Karena bosan itu datang saat kamu melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Dan dalam dunia kebiasaan, pengulangan adalah kunci. Orang sering salah paham. Mereka kira kalau bosan itu artinya salah jalan. Padahal, justru kemajuan paling besar sering datang dari momen-momen yang terasa membosankan. Coba bayangin petani. Dia tanam benih, siram tiap hari, rawat tiap pagi. Apa langsung tumbuh? Enggak. Bahkan selama berminggu-minggu dia cuma lihat tanah kosong, tapi dia tahu kalau dia sabar, akar itu sedang tumbuh diam-diam di bawah tanah. Begitu waktunya tiba, tumbuhan itu muncul dan berkembang cepat. Nah, kebiasaan kita juga kayak gitu. Kamu mungkin belum lihat hasilnya, tapi proses itu tetap berjalan. Setiap halaman yang kamu baca, setiap menit yang kamu gerakkan badan, setiap malam kamu tidur lebih awal, semua itu kayak siraman kecil ke benih dalam dirimu. Kalau kamu berhenti di tengah karena bosan, berarti kamu cabut akarnya sebelum dia sempat tumbuh. Jadi, gimana caranya ngadepin bosan? Pertama, berhenti cari sensasi baru tiap hari. Nggak semua hal harus seru. Kadang yang membosankan itu justru yang membawa hasil besar. Kedua, ingatkan diri kamu kenapa kamu mulai. Tuliskan alasan kamu. Tempel di kamar. Misalnya, aku pengen jadi sehat biar bisa temani anak tumbuh besar. Aku pengen baca buku tiap hari karena aku mau jadi versi terbaik dari diriku. Aku pengen menulis setiap malam karena aku percaya tulisanku bisa bermanfaat buat orang lain. Ketiga, syukuri prosesnya. Jangan tunggu sampai hasil datang buat merasa bangga. Banggalah pada usaha kamu hari ini, meski kecil, meski belum kelihatan. Dan keempat, buat prosesnya lebih seru. Kalau kamu bosan baca buku, coba cari buku dengan topik yang kamu suka banget. Kalau kamu capek olahraga sendirian, ajak temen atau pasang musik yang bikin semangat. Kalau kamu bosan nulis jurnal harian, ganti formatnya jadi gambar atau rekaman suara. Proses enggak harus selalu seragam. Yang penting, kamu tetap jalan. Oke, sekarang kita udah nih ngomongin soal pentingnya mulai, soal konsistensi, soal bosan, dan gimana cara tetap bertahan. Tapi sekarang aku mau ajak kamu mikir lebih dalam. Seberapa besar sih pengaruh kebiasaan kecil itu ke hidup kita? Jawabannya, bisa gila-gilaan besar. Kamu tahu nggak istilah efek domino? Satu keping domino kecil bisa menjatuhkan keping yang jauh lebih besar kalau disusun dengan sudut dan jarak yang pas. Bahkan, secara teori, satu domino kecil bisa menjatuhkan benda seberat mobil kalau urutannya benar. Nah, kebiasaan kecil kamu itu kayak domino pertama. Mungkin kecil, tapi dia bisa nyentuh banyak aspek lain dalam hidup. Misalnya kamu mulai dari satu kebiasaan kecil, jalan kaki 10 menit setiap pagi. Awalnya mungkin cuman itu, tapi setelah seminggu kamu jadi lebih segar tiap hari. Kamu tidur lebih nyenyak, mood kamu membaik. Karena mood bagus, kamu nggak gampang marah ke orang rumah. Karena suasana hati tenang, kamu bisa fokus kerja. Produktivitas naik, hasil kerja bagus, bos mulai notice, kamu jadi lebih pede.